Ya baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihotu, Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini kita kembali bersama-sama akan melakukan latihan meditasi, dan diharapkan dengan semakin tinggi kualitas dari latihan yang Bapak Ibu punya, maka diharapkan semakin baik juga ya untuk ketenangan, kebahagiaan dan kedamaian yang ada di dalam pikiran kita. Ya, yang mungkin ketika kita bilang dengan bermeditasi kita akan mencapai pencerahan sempurna, yaitu mungkin jangka panjangnya ya. Yang penting jangka pendeknya kita menjadi suatu pribadi yang lebih bahagia, yang lebih rileks ya, yang lebih tenang ketika Anda mendapatkan suatu masalah, menjadi orang yang lebih baik ya, bersikap baik kepada siapapun yang kita ketemu. Nah, jadi inilah yang diharapkan daripada latihan-latihan yang kita lakukan selama ini. Nah, jadi di luar itu adalah bukan harapan dari latihan ini. Jadi jangan sampai berpikir, oh Bante saya mau terbang ya. Bante kalau misalnya saya latihan meditasi biar mau lihat makhluk ya. Jadi itu bukan harapan daripada latihan meditasi. Latihan meditasi yang kita harapkan jangka pendeknya ya, biar Anda nggak cepat stres ya, biar Anda nggak gampang depresi. Kita lebih gampang untuk menerima segala sesuatu yang ada dengan kita. Karena di dalam meditasi kita memahami bahwa yang di luar tidak dapat membuat diri kita bahagia. Tetapi sejatinya kebahagiaan itu ada di dalam diri kita ya. Ada di dalam diri kita. Bante kasih contoh. Ketika kita bermeditasi ya, mungkin ini di Manado, di depan ini adalah jalan utama Bapak Ibu ya. Jadi kanal pot racing atau micro LED dengan tape yang sangat besar itu sering. Nah, sehingga ketika kita lagi duduk meditasi atau mungkin baca parita, kadang-kadang motor ini kan lewat, atau mobil dengan sound system yang sangat besar itu lewat. Jadi ketika kita merasa terganggu, nah di situ berarti latihan kita belum bagus. Karena kenapa? Kita masih dipengaruhi oleh objek-objek yang eksternal. Sedangkan harusnya ketika kita mendengar suara yang seperti itu, kita cukup sadari ya, tanpa ada rasa benci, tanpa ada rasa permusuhan, tanpa ada rasa itu siapa yang nyalain tape gede-gede. Nah, jadi itu yang diharapkan ya. Kenapa Bante diharapkan seperti itu? Nah, sehingga ke depannya ketika misalnya kita mengalami momen-momen yang tidak baik ya, apakah Anda bermasalah di dalam kehidupan Anda secara ekonomi, misalnya dipecat sama bos, atau mungkin ditagih oleh kreditor dan seterusnya, maka kita akan lebih tenang ya. Kita masih memiliki pikiran yang jernih sehingga kita bisa melewati masalah-masalah itu. Masalah juga ketika kita sedang sakit, ketika nanti ya di ruang ICU ya, kita akan mendengar mungkin suara mesin dan seterusnya yang membuat Anda akan takut. Nah, kalau kita memiliki keteguhan daripada batin, kita nggak akan takut lagi. Dan ketika yang terakhir, ketika juga nanti kita ke alam yang bardo ya, alam setelah kematian, ini juga penting. Kalau kita nggak meditasi, ini akan susah. Yaitu apa? Di alam bardo akan menjadi sangat gelap ya, sesuai dengan penjelasan Rinpoche kemarin dan minggu sebelumnya. Ya, jadi orang yang lahir di situ harus pahami bahwa ya ini adalah kondisi ya, jalan aja santai. Lihat batin, jangan terpengaruh dengan kondisi yang membuat diri kita takut ya, membuat diri kita sedih, khawatir dan seterusnya. Nah, ketika kita punya batin tenang ya, maka Anda bisa melewati ini semua di dalam kehidupan
biasa ya, rumah tangga, di dalam kehidupan ekonomi Anda, di dalam ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang mungkin menjadi tua ya, mungkin Bapak Ibu di rumah sewaktu masih muda ya bekas cover boy ya, sekarang ya sudah nggak tercover karena umur sudah tua ya, jadi sekarang sudah secara fisik dan lain-lain juga sudah berubah. Nah kadang-kadang kita menjadi sedih ya, kita menjadi mengingat kejayaan-kejayaan masa lalu, nah bisa juga menjadi depresi. Nah kalau kita bermeditasi, kita akan sadari bahwa ya itu semua adalah anicca ya, sehingga Bapak Ibu manfaat dari meditasi sebenarnya adalah dari kita hidup ya sampai kita meninggal dan bahkan akan terlahir lagi di alam yang berikutnya, manfaat meditasi akan mengikuti kita selamanya ya. Bahkan ketika Bapak Ibu mungkin mendengar ya, orang-orang kok memiliki indigo ya, memiliki bawaan suatu indigo ya, itu dari mana? Itu daripada hasil meditasi mereka di masa lampau. Nah oleh karena itulah kita nggak rugi kalau kita tidak melakukan, atau kita tidak rugi kalau kita melakukan meditasi ya. Yang rugi adalah kalau kita di dalam hidup kita tidak bermeditasi ya. Seperti kita sebelum bermeditasi kita harus merenungkan bahwa ini adalah kegiatan yang terkait dengan keuntungan kita, keberuntungan kita terlahir sebagai manusia ya, sehingga ketika kita sudah terlahir sebagai manusia, kita sadar bahwa kita punya suatu kesempatan yang langka yang harusnya kita upayakan kembali, sehingga semua karma baik, semua usaha yang kita lakukan nah akan mendukung kehidupan yang lebih baik di masa mendatang ya, bukan sebaliknya. Ketika kita sudah menjadi manusia, kita lupa ya, kita lupa diri, kita tidak melakukan banyak kebajikan, malah kita melakukan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tanha kita, keinginan-keinginan duniawi yang pada akhirnya membuat kita jatuh di alam-alam yang tidak baik. Nah ini semua kembali lagi tergantung daripada pemahaman kita, pembelajaran kita terhadap Buddha Dhamma. Bagaimana Anda melihat keberuntungan, bagaimana Anda melihat betapa mulianya diri kita. Nah itu adalah kebijaksanaan dari kita masing-masing ya. Seperti contoh, untuk melihat keberuntungan kita sebagai manusia, sebagai contoh, waktu awal-awal vaksin ya, banyak umat-umat yang buru-buru mau vaksin, betul nggak? Bantai-bantai mau vaksin. Kenapa mau vaksin? Iya, supaya bisa pergi wihara. Alasannya begitu kan? Akhirnya wihara-wihara keluarin surat buat rekomendasi, betul nggak? Nah, setelah susah-susah dapat surat rekomendasi kan dari wihara, pergi suntik segala macam, udah beres. Pertanyaannya, apakah benar pi wihara? Ya, enggak kan? Enggak, ya kadang coba 1-2 kali pergi oh, sudah hilang ya. Lebih banyak kemana? Oh sekarang Bante sudah masuk Peduli Lindungi. Ya jadi sudah bisa ke mall, ke bioskop, kemana ya. Jadi itu, jadi ketika kita melihat ini saja secara duniawi begitu kecil ya, dibanding dengan vaksin begitu kecil dengan kemuliaan dan berharganya kita sebagai manusia. Nah kita melihat hal yang kecil aja sudah kita lalai. Ya sudah kita lupa bahwa wah berarti saya sudah aman, saya sudah merdeka ya, padahal belum merdeka. Kita masih di dalam samsara, kita masih di dalam pandemi. Oleh karena itulah dengan melihat benar-benar kemuliaan diri kita sebagai manusia, disitulah kita menyadari hakikat kebudayaan di dalam diri kita yang mampu kita kembangkan di dalam praktek spiritual, praktek Dhamma yang kita lakukan setiap hari. Ya mungkin ini pengantar dari Bante. Selanjutnya
Kita akan melakukan latihan pada hari ini, yaitu latihan meditasi cinta kasih ya. Kita akan ulangi objek ini ya sampai semuanya bisa ya. Bisa untuk apa? Minimal bisa bahagia, minimal bisa tidur dengan nyenyak ya. Minimal ya, kalau dulu temannya musuhnya 10, sekarang musuhnya tinggal 1. Nah, jadi itulah harapan daripada kita berlatih meditasi ini. Nah, kita akan berlatih dengan 4 objek yang biasanya kita sudah latih, yaitu cinta kasih kepada diri kita sendiri, cinta kasih kepada orang-orang yang kita sayangi, cinta kasih kepada musuh-musuh kita, dan kemudian cinta kasih kepada semua makhluk. Dan mungkin ada informasi, kalau Bapak Ibu punya waktu, Bapak Ibu bisa daftar latihan meditasi yang diadakan oleh Yang Mulia Mingyur Rinpoche ya di Tergar. Itu ada biaya pengganti sekitar kalau nggak salah $15 atau $25. Tetapi ini adalah event yang sangat bagus untuk Bapak Ibu ikut. Ya, jadi biasanya eventnya 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Jadi Anda istilahnya bayar, tetapi itu bukan bayar ya, kita berdonasi ya, kita berdana. Nah, itu bisa nanti Bante coba cari tanggalnya kalau benar-benar Bapak Ibu pengen lebih serius di dalam bermeditasi ya. Nah, sekarang kita duduk dengan rileks, kita perhatikan 7 postur yang biasanya kita ingat ya. 7 postur ini bukan hanya ada di Theravada, tetapi 7 postur ini ada juga di aliran yang Mahayana, aliran Vajrayana, karena ini adalah standar bagaimana kita bermeditasi ya. Jadi perhatikan 7 postur yang kita mulai daripada postur kaki ya. Nah, kita mulai daripada postur kaki. Bapak Ibu bisa memilih posisi lotus sempurna ya, teratai penuh, setengah teratai, atau model Myanmar sesuai dengan kenyamanan dari Bapak Ibu. Kemudian posisi tangan ya, Bapak Ibu boleh taruh di atas pangkuan daripada paha atau di atas pangkuan daripada betis kita ya, itu bisa. Nah, kemudian posisi punggung kita, postur punggung dan pundak adalah tegak ya, tegak. Kemudian posisi mata kita tutup. Kalau memang Bapak Ibu mengantuk ya, Anda bisa buka mata. Kemudian posisi lidah ditempelkan di langit-langit boleh. Boleh juga nggak apa-apa juga, kalau nggak ditempelkan juga nggak apa-apa. Dan juga rahang kita tutupnya adalah biasa saja. Ya, jadi ini adalah postur yang baik untuk kita memulai latihan kita. Setelah Bapak Ibu menyadari postur duduk Anda seperti scanner Bapak Ibu ya, seperti fotokopi, sadari dari atas sampai ke kaki. Kemudian dari kaki, telapak kaki, naik pelan-pelan, kita sadari sampai di atas. Nah, ya dari atas turun ke kaki, pelan-pelan ya. Dari kaki naik kembali ke atas. Nah, Anda kira-kira seperti scanner begitu ya. Kita sadari, nah kemudian setelah Bapak Ibu menyadari benar-benar postur kita, postur fisik, postur badan kita, kemudian kita mulai masuk pada objek, yaitu objek yang pertama adalah memancarkan cinta kasih kepada diri sendiri dengan mengucapkan, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk, semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Kita ulangi kata-kata ini selama meditasi sesi pertama.
meditasi sesi pertama kita mulai. Ya, perhatikan objeknya. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan,
bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Dan dilanjutkan untuk beberapa saat kembali. Sambil kita menjaga kesadaran, selanjutnya kita masuk pada metode yang kedua, yaitu membayangkan orang-orang yang kita cintai. Yang kita cintai, sambil kita membayangkan mereka, di dalam batin kita mengucapkan, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran,
Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi ketiga.
sambil menjaga kesadaran. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi yang berikutnya, yaitu memancarkan cinta kasih kepada para musuh-musuh kita dengan mengucapkan di dalam batin kita, semoga mereka berbahagia, terbebas dari penderitaan, terbebas dari kebencian, terbebas dari kesakitan, terbebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Lanjutkan meditasi sesi ketiga.
sambil menjaga kesadaran. Selanjutnya kita masuk pada sesi yang terakhir, di mana membayangkan dan memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita ulang-ulangi selama sesi meditasi keempat.
Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, Bapak Ibu, ya, tadi kita sudah melakukan latihan meditasi yang singkat, ya, untuk setiap sesi kurang lebih 10 menit. Nah, diharapkan ya walaupun 10 menit ini mudah-mudahan bisa menjadi suatu hal yang sangat baik untuk dampak pada kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan melakukan pelimpahan jasa, dan besok hari kebaktian malam, karena Bante ada kegiatan yang lain, maka untuk besok kegiatan kebaktian malam ditiadakan, ya. Jadi mohon maaf karena ada kegiatan yang lain. Mari kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa atas jasa-jasa kebajikan yang sudah kita perbuat kini atau di waktu yang lain dengan simbolis penuangan air. Anda bertekad dan silakan menuangkan airnya saat ini. Ya thawariwaha praparipurendi sagarang ewa mewaito dinang petanang upakapati citang paritang tumhang kipamewa samijatu sabe porentu sankapa cando panara soyata manico tira soyata sabitiyo viwajando sabarogo vinna tunmate bawa tuantarayo suki digayuko bawa biwa nanasili sani camboda cayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukam balam jaya siddhidanang labang soti bagayang sukam balang siri ayu cawano cabogam udi caya sawa satawa saca ayu cajiwa siddhi bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalam rakantu sabba dewata sabba dhammang nubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sanggang nubhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu.